Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana prasarana kantor. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai penyimpanan sarana prasarana kantor. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai penyaluran sarana prasarana kantor, di mana materi ini masih berada pada KD 3.12 dan 4.12. Ruang lingkup materi yang kita bahas yaitu penyaluran sarana prasarana kantor. Baiklah, mari kita simak materi berikut ini. Penyaluran atau pendistribusian sarana prasarana kantor. Apa sih yang dimaksud dengan penyaluran atau pendistribusian? Penyaluran atau pendistribusian merupakan sebuah aktivitas yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain dalam suatu instansi. Jadi maksudnya di sini bagian pendistribusian barang ini memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada penerima barang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran atau pendistribusian sarana prasarana kantor. Yang pertama, ketepatan barang yang disampaikan, baik jumlah maupun jenisnya. Jadi, barang yang akan kita kirimkan dan barang yang kita kirimkan ke sana harus sesuai jumlah maupun jenisnya, sesuai dengan permintaan dari orang tersebut. Kemudian, ketepatan sasaran penyampaiannya. Barang yang kita kirimkan harus tepat sasaran atau tepat kepada orang yang membutuhkan. Ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Kondisi barang yang kita salurkan itu harus dalam benar-benar keadaan yang baik. Jadi tidak ada barang yang cacat yang kita kirimkan. Sistem penyaluran atau pendistribusian sarana prasarana kantor. Yang pertama, catat semua kebutuhan, baik itu ATK, mesin maupun perabot kantor. Yang kedua, ambillah barang-barang yang dibutuhkan tersebut di gudang kantor. Bagilah pada tiap-tiap bagian kantor yang membutuhkan sarana prasarana kantor tersebut. Jadi, maka pertama kita adalah mencatat apa sih yang dibutuhkan, apakah ATK, apakah mesin, apakah perabot kantor. Kemudian kita ambil barangnya di gudang dan kita salurkan kepada bagian yang membutuhkan. Jenis sistem penyaluran atau pendistribusian sarana prasarana kantor. Yang pertama, sistem secara langsung. Maksudnya di sini, barang yang sudah diterima dan diinventarisasikan langsung disalurkan pada bagian-bagian perkantoran yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini, ketika barang sudah kita terima, ketika kita membeli barang atau pengadaan barang, kita sudah menerimanya, kemudian kita catat. Setelah kita catat, kita inventarisasi barang, kemudian langsung kita salurkan kepada bagian yang membutuhkan. Berarti di sini tidak ada proses penyimpanan. Sedangkan sistem secara tidak langsung, barang-barang yang sudah diterima dan diinventarisasikan tidak secara langsung disalurkan, tetapi harus disimpan dahulu di gudang penyimpanan secara teratur. Jadi setelah barang diterima, diinventarisasikan, kemudian disimpan dulu baru disalurkan. Asas-asas penyaluran atau pendistribusian sarana prasarana kantor. Yang pertama, asas ekonomi. Di mana di sini asas ekonomi ini sangat penting bagi kita dalam penyaluran barang. Itu meliputi pemerataan, keadilan, ketepatan waktu, dan kualitas. Pemerataan ini maksudnya rata barang tersebut terbagikan pada orang yang membutuhkan atau kepada bagian yang membutuhkan. Juga adil, tepat waktu sesuai dengan mereka butuhkan, dan kualitas barangnya juga bagus. Asas keamanan, barang yang disampaikan harus siap pakai. Berarti barang kita sampaikan tersebut dalam keadaan aman, siap pakai, berarti tidak adanya barang yang cacat. Asas ketepatan jenis dan spesifikasi barang.
baik nilai barang, jumlah barang yang diminta, waktu dan tempat, serta kondisi logistik yang disampaikan. Ini benar-benar tepat sesuai dengan yang mereka minta. Asas kecepatan itu memperhitungkan waktu dalam mendistribusikan barang. Iya, jadi kita harus memperhatikan kecepatan atau memperhitungkan waktu. Kalau seandainya bagian tersebut membutuhkan dalam jangka waktu 2 hari harus sampai, maka kita bagian penyaluran barang harus menyediakannya sebelum batas waktu tersebut. Jika keterlambatan terjadi, itu bisa saja mengganggu aktivitas bagi mereka. Langkah-langkah penyaluran atau pendistribusian sarana prasarana kantor. Yang pertama, penyusunan alokasi. Jadi yang kita susun dalam alokasi ini tuh jenis barang, jumlah barang, kegunaan barang, penerimaan barang, dan waktu penyerahan barang. Itu kita susun terlebih dahulu. Ini supaya memudahkan kita dalam penyaluran barang. Pengiriman barang, bentuk pengemasannya seperti apa, kemudian mutu dan kualitasnya yang diminta seperti apa, kita menggunakan pengiriman yang bagaimana, pengangkutannya bagaimana, dan juga pembongkarannya. Jadi benar-benar dalam pengiriman barang ini kita atur terlebih dahulu. Penyerahan barang. Ketika kita menyerahkan barang, itu harus mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, dan tanda biaya. Jadi ini merupakan bukti bagi kita yang menyerahkan barang terhadap orang yang menerima barang. Itulah pembahasan mengenai penyaluran sarana prasarana kantor. Jadi, inti dari penyaluran atau distribusi sarana prasarana kantor ini ialah bagaimana seorang distributor mampu menyalurkan atau menyampaikan barang kepada si pemakai dengan waktu tertentu, dan barang tersebut disampaikan dalam keadaan baik dan atau tanpa rusak sedikit pun, sehingga aktivitas dari si pemakai dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.